Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan modul 4 praktikum keamanan cyber yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Dava Wantasen, dan teman saya, Clark. Langsung masuk pada lab pertama, lab tracing code, di mana kita masuk pada part 1. Kita akan membuka CyberOps dan akan mengetikkan ini di terminal. Open terminal dan ini. Baik, di sini telah berhasil muncul seperti yang ada di modul. Lanjut pada part 2, kita akan add the terminal prompt type cisco.com. Dan copy saja ini, tunggu sebentar. Nah, kemudian masuk pada B, if you would like to save. Jadi ketika kamu ingin save the cache root, output to a text file for later view. Untuk nanti kita lihat, kita akan menggunakan ini tanda panah ke kanan. Contohnya ada pada sini. Sorry, ini kita pastikan saja. Nah, sudah. Kemudian ketika kita ingin melihat, kita bisa menggunakan ini ya, cat Cisco, lalu nama file tersebut. Ini. Nah, ini dia yang sudah disimpan. Kemudian, performance save the test result. Oke, ini kita misalnya akan menggunakan Afrika. Ini kita dot dot net. Nah, di sini telah berhasil. Kemudian kita masuk pada part ketiga, test route remote using web base test route tools. Nah, di sini kita akan open browser with the VM navigate. Karena link ini masih belum berfungsi, kita coba menggunakan ini. Nah, di sini
kita ketikkan google.com and press start. Nah, sudah muncul. Jadi review dan geografi leisure yang digunakan oleh Google berasal dari server, situs, dan jalan atau page-nya sangat berbeda. Jadi leisure leisure dari terminal berbeda dengan yang ada di situs web. Domain seperti cisco.com dapat di-hosting di banyak situs, di banyak situs web, atau mirror di seluruh dunia. Hal ini dilakukan agar waktu akses ke situs tersebut menjadi cepat dari mana saja menjadi cepat dari mana saja di dunia, sedangkan traceroute dari situs web online terbatas dengan alat yang digunakan juga tidak memiliki kontrol yang sama. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kita masuk pada lab berikut, yaitu lab introducing to Wireshark. Nah, di sini saya print akses dan Python script. Nah, di sini kita akan open terminal emulator tuh. Oke, kita close saja ini. Kita close. Kita buka lagi terminal, kemudian di sini analis ops kita ini nih, paste saya di sini bro, password for analis itu cyber ops. Nah, ketika sudah, di sini ada menu prompt start terminal Windows on host H1 and H2. This will open separate windows for this host. Each host will have its own configuration for the network, including unique IP and MAC address. Oke, jadi di sini kita akan langsung saja masukkan ini pertama, paste saja. Ini yang kedua. Nah, kemudian baik setelah mengetikkan uh, CLI eksternal H1 dan H2 di masing-masing H1 dan eh not H1 dan H2 itu kita di if config. Oh, ini H2 juga. If. Oh. Nah, untuk IP address-nya ini sudah bisa dilihat ya. 10.00.11 untuk node H1 dan untuk yang H2 itu titik 12 ini. Dan MAC address-nya telah sesuai juga ya. Langsung lanjut saja di step berikut. To capture and analyze ACMP data in Wireshark. Wireshark. Oke. In node on node H1 enter Wireshark ketika install Wireshark. Di H1 kita akan mengetikkan ini. Nah,
Ini kita oke-oke saja, bro. Oke, di sini kita pilih yang ini, kemudian klik start to capture the data traffic. Klik start. Baik, setelah menampilkan ini, kita disuruh untuk download H1 presenter key, yaitu kita akan mengeprom ping ini. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, navigate to warehouse window, click stop to stop the package capture. Kita stop. Stop saja. Nah, navigate filter can be applied display to instruct. Di sini juga ada filter ya. Type PCMP in filter, and klik apply. CMP. Kemudian kita klik apply. Nah, ini sudah muncul. Kemudian masuk pada bagian G with the video frame. Nah, ini pertanyaan, does the search match address match satu interface? Yang jawabannya itu ya. Kemudian di terminal kita buka lagi terminal. Ya. Sorry, bukan ini. Terminal ini kita ketik ini. Iya. Oke, sudah. Kemudian masing-masing kita tulisan if config enter, ini juga if config enter. Nah, di sini sudah muncul ya, sesuai dengan jawabannya. Itu IP address-nya 172.40, sesuai. Oke. Lanjut saja pada bagian C, start a new process capture dia satu. Satu ini, sorry, yang ini. Nah, ini kita capture, kita start. You can also click to start button. You also click the start button or tabs. Nah, ini bisa continue without setting. Nah, kemudian kita lanjut pada H4. H4 is simulate remote server ping ini. Nah, di sini sampai remote server ping H4 from H1. Oh, di H4
Nah, kita suruh ping, kita ketikkan saja ping tersebut di H1, ping min si start ini 4 is ping 4 dari H1. 5172.0.40. Nah, setelah berhasil, sekian, langsung saja masuk pada lab using warehouse internet ya. Baik, selanjutnya masuk pada lab using warehouse. Using warehouse to examine frame. Pada pertama sini ada beberapa required resource untuk CyberOps dan Internet Access. Kemudian in part 1 you will examine the header, field and content in Internet. 2 frame provide to you. Ya, lanjut di sini. What is significant about the contents of the destination address field? Jadi semua host di LAN akan menerima frame siaran ini. Host dengan alamat IP 192.168.1.1 gateway default akan mengirimkan belasan unicast ke sumber host PC. Nah, balasan ini berisi alamat MAC NIC dari gerbang default. What does the PC send out of broadcast ERP prior to sending the first ping request? Nah, sebelum PC dapat mengirim permintaan ping ke host, PC perlu menentukan alamat MAC MIC tujuan sebelum dapat membuat frame header untuk permintaan ping tersebut. Siaran ERP ini digunakan untuk meminta alamat MIC host dengan alamat IP yang terdapat dalam ERP. Ini adalah beberapa jawaban yang sudah saya jawab. Kemudian masuk pada step selanjutnya. Step 1. Start log into CyberOps. Nah, kita disuruh masuk ke VirtualBox. Kemudian jalankan CyberOps. Nah, di sini sudah terbuka ya halaman CyberOps. Kemudian ini kita tutup saja.
Nah, semua telah tertutup. Kita lihat di perintah ini, di open the terminal emulator, open terminal, kemudian kita akan mengetikkan ini, sudo topo, kita pastikan saja. Tidak bisa, sudo business ya, titik support topo.py, kemudian passwordnya itu saya ops. Nah, sudah sini telah muncul detail-detail yang telah ada. Kemudian from terminal window and host 3 starting shell. Oke, di sini terang starting X term A3 unknown X hmm, nah sudah terbuka the problem config, enter the if config. Nah, sini IP address-nya sesuai dan juga MIC address. Kemudian di A3 enter nested R to display the default gateway information. Sini kita tulis net R. Nah, kemudian what IP address ini default gateway itu ada 11001. Kemudian lanjut step 2, ini terminal window for not enter. ERP min n. Min min n. If there is existing ERP information is the case, clear the lanjut saja di sini.
IRP min D 10.0.0. No IRP entry for. Oke, lanjut saja. Ping ini, ping C 5, 10, 0, 0. Lanjut saja. Masuk pada lab berikutnya ya. Lab using Marhash to observe surface the TCP way and see. Sini bagian A, kita disuruh masuk ya ke CyberOps, kemudian start the terminal. Nah, ini keluar dulu, buka lagi. Sudo lab titik support minus tips lopo.p sudo lab titik support file sudo lab support lopo.p. Nah, sudah masuk. Kemudian kita starting CLC ya untuk melihat detail info dari IP address-nya mungkin. External satu. Kemudian external, sorry di sini 4. Oke. Start the web server on H4. Di sini start SH. Untuk di H4 ketikkan ini /home /home analysis
Kemudian kita jalankan Firefox. Dari sini error, ternyata belum bisa membuka halaman tersebut. After Firefox Windows open, start CP. Kita langsung saja masuk pada step berikutnya. PCP, TCP, dam, min I, A, 1, tiga, 0, min I, min C, plus, 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 capture, titik, P, C, HP. Oke, karena di sini masih ada device, langsung lanjut saja analyze the package using Warehouse. Di H1 kita akan start Warehouse. Oh, not H1. Wire, wire, wire sharp, GTK, N. Oke. Nah, in Warehouse, klik File, Open, select the page local, open, from analysis, capture, langsung lanjut saja. Di sini ada pertanyaan, what is the TCP source number?
itu 60390. Kemudian how would you classify the source port, yaitu menggunakan ephemeral or dynamic. What is the TCP destination port number? 80. Dan how would you classify the destination port? Well-known register HTTP or web browser. Nah, sini kita masuk pada part 10. Open the terminal window, enter ya, kemudian masuk pada lab exploring map yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ke bagian lab exploring and map. Di sini langsung saja kita diminta membuka CyberOps workstation dan juga terminal. Oke. Kemudian termasuk enter man and map. Oke. Dan apabila sudah, what is Nmap? Jadi Nmap atau network mapper adalah alat pemindaian jaringan yang digunakan untuk menemukan host dan layanan dalam suatu jaringan serta mengidentifikasi sistem operasi dan port yang terbuka. What is NMAP used for? Jadi NMAP ini digunakan untuk memindai dan menganalisis jaringan guna menemukan perangkat yang terhubung, mengidentifikasi layanan yang berjalan, serta mendeteksi port yang terbuka. Alat ini sering digunakan oleh administrator jaringan untuk audit keamanan, pemetaan jaringan, serta mendeteksi kerentanan dan potensi ancaman keamanan. Oke. Selanjutnya di sini kita kembali ke sini. Oke. Di sini in the first example you see 3 matches. To move to the next match, press N. Jadi kita bisa menggunakan N untuk melanjutkan ke kata yang kita cari sebelumnya. Jadi untuk yang pertama di setua itu yaitu ini nmap nmap /a/tempat scanme.nmap.org. What does the switch do? Jadi opsi itu pada nmap memungkinkan deteksi sistem operasi, identifikasi versi layanan, pemindaian dengan script, serta melakukan traceroute untuk menganalisis jalur jaring. Kemudian what does the switch do? Jadi untuk opsi yang ini, Nmap digunakan untuk mempercepat pemindaian dengan membatasi penundaan dinamis hingga maksimal 10 ms untuk port TCP. Oke, di sini kita quit saja. Di sini scanning for open ports. Scan your local host.
Oke, sudah. Di sini ada pertanyaan. Which port and service are open? Jadi untuk port dan service yang terbuka adalah yang ini. Kemudian for each of the open ports, record the software and the service. Jawabannya adalah ini. Kemudian what is the operating system? Di sini adalah Linux. Kemudian scan your network. Di sini kita akan menggunakan ipconfig. Sorry. Jadi di sini ifconfig. Okay. Record the IP address subnet mask for your virtual machine, which network does your. Jadi untuk IP address-nya sini itu ini 192.168.146.176 dan netmasknya 255.255.255.0. Okay. To locate other hosts on this LAN, enter nmap. Okay. Oke, sini sudah berhasil. Kemudian how many hosts are up? Sini kalau untuk keadaan sekarang ini ada 0. Kemudian from your nmap result, list the IP addresses of the hosts that are on the same LAN as your virtual machine. List some of the services that are available on detected host. Oke, dan berikutnya sini scan a remote server. Oke, to oke. Jadi ini untuk linknya. Kita lihat di sini. What is the purpose of this site? Jadi situs ini memungkinkan pengguna untuk mempelajari tentang nmap dan menguji instalasi nmap mereka. Nah, kita kembali lagi ke terminal prom. Ini kita minimize saja prom dan kita akan masukkan ini. Kita tunggu beberapa saat.
Sambil menunggu, sebelumnya saya sudah pernah coba. Jadi di sini itu which port and service are open, itu adalah yang bagian ini. Which port and service are filtered, itu adalah yang ini. Kemudian what is the IP address of the server, itu 45.33.32156. Kemudian what is the operating system, itu adalah Linux. Sini ada reflection question. Nmap is a powerful tool for network exploration and management. How can Nmap help with network security? How can Nmap be used by a threat actor as a nefarious tool? Nmap ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dengan mendeteksi port terbuka, mengidentifikasi layanan yang berjalan, serta menemukan potensi celah keamanan, dan seterusnya, seperti yang sudah dijabarkan. Oke, dari sini kita masuk ke lab using Wireshark to examine a UDP DNS capture. Oke, untuk ini saya X saja, close window. Kemudian di sini record VM's IP configuration information. Di sini kita buka lagi terminal, masukkan ifconfig. Kemudian sini ada terminal prompt. Oke. Internet start. Oke. Sini ada di part keempat, terminal window, sudo Wireshark. Oke. Ini sebagai sudah dapat membuka Wireshark, kemudian Wireshark Windows select and oke. Kemudian klik start. Sini saya akan besarkan dulu sedikit ini, dan kita pilih start. Oke. Nah, oke. Terus ini kita akan masuk Zilla Firefox. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini. Oke. Dan di sini stop. Oke, sorry. Sini kita stop. Oke. Filter DNS package. There's type DNS in the filter field. Click apply. DNS. Dan kita apply. Oke. Kemudian don't see any result. Oke,
karena ini desain sudah muncul, jadi yang ini saya lewatkan. Untuk node step 2 in the packet list panel. Oke, yang ini www.google.com. Oke. Selanjutnya examine the fields in a DNS query packet. First. Ya, untuk ini sama ya dengan in the interrupt ocean. Ini source port dan 549, destination port 53. Oke, kemudian kita lanjut. Sini pertanyaan, is the source IP address the same as the local PC's IP address you recorded in part 1? Jawaban di sini adalah iya, sama. Kemudian is the destination IP address the same as the default gateway noted in part 1? Untuk ini tidak, karena destination IP address-nya di sini berbeda. Di sini examine the fields in a DNS response packet. Sini line 74. Oke. In the internet frame for the response what device address and what device MAC address. Pada frame Ethernet 2 untuk response DNS, source MAC address berasal dari perangkat yang mengirimkan response DNS seperti server DNS atau gateway. Sedangkan destination MAC address itu berasal dari perangkat yang meminta respons DNS seperti virtual machine atau komputer klien yang mengirimkan permintaan DNS. Sini notice the source and destination. What is destination address with the source IP address? Itu destination IP address-nya di sini adalah 8844, source IP address-nya 192.168.112. What happened to the roles of source and destination for the virtual machine and default gateway? Jadi peran virtual machine dan gateway default juga telah berubah antara paket query DNS dan response, di mana virtual machine berfungsi sebagai sumber saat mengirimkan permintaan, dan seterusnya. Sini ada reflection. What are the benefits of using UDP instead of TCP as a transport protocol for DNS? Jadi menggunakan UDP sebagai protokol transport untuk DNS memiliki beberapa keuntungan, yang dimana antara lain itu proses pembentukan sesi yang cepat, latensi yang rendah, dan overheat yang minimal.
Oke, kita lanjut di sini using Wireshark to examine TCP and UDP captures topology part 1. Sini mininet 2. Masih ada objektif. Oke, masih identify TCP. Oke, sini kita close saja dulu. Code without saving. Sini juga kita close. Ini kita close. Ini juga kita close. Kita masukkan ke terminal. Dan di sini kita masukkan komen ini untuk membuka Wireshark. Oke. Kemudian step 2 start OS capture. Untuk name-nya di sini Anonymous. Oke. Dan untuk passwordnya, oke, di sini password. Kita enter saja. Oke. Download the readme file. Sini oke. Jadi di sini untuk login tampaknya ada terjadi sedikit kesalahan di sini sehingga fail. Tapi sini kita akan coba untuk lanjut saja. Karena tadi tidak berhasil, jadi di sini juga tidak muncul. Oke, jadi kita akan skip saja.
masuk di sini. Cek saja. Oke, jadi di sini setelah itu oke, and then create a file. Oke, oke, kemudian
Sure. Okay. Okay. Di UDP kalian validate the UDP checksum. Nah, kita apply. Lalu oke. Oke. Saya ulang. Oke. Ini kita stop. Kemudian di sini TFTP. Oke, seperti itu. Saya ada source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, dan seterusnya. Kemudian kita mau lanjut clean up. Sini terminal that started mininet, enter the prompt. Sini kita quit. Oke. Oke, sudah. These labs provided the opportunity to analyze TCP and UDP protocol operation from capture FTP and TFTP session. How does the TCP manage communication differently than UDP?
TCP mengelola komunikasi jauh berbeda dari UDP karena keandalan dan jaminan pengiriman memerlukan kontrol tambahan atas saluran komunikasi dan seterusnya. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini use the following user credential. Oke, sudah. Ini saya X saja. Kita buka lagi terminal. Terus enter IP address, enter if config output. Jadi ini untuk list interface serta IP address. Then while in the terminal application, enter the command, enter the password server, user analyst, on prompt, copy, paste. Network traffic face. Oke, baik. Di sini tidak berjalan. Close virtual browser. Return terminal window. Di sini kita X saja dulu semuanya. Kemudian view the HTTP. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini untuk filenya di sini tidak ada karena terjadi error di yang sebelum-sebelumnya. Untuk langkah-langkah berikutnya ini juga tidak akan bisa dilaksanakan. Sini kita akan, jadi oleh sebab itu kita akan next saja. Sini kita ke part yang kedua.
saja. Kita buka terminal. Pertanyaan, what do you notice about website URL? Di situs web ini menggunakan HTTPS dan ada kuncinya. Sini kita tunggu untuk loadingnya. Oke, jadi di sini tampaknya karena ada error-error pada langkah-langkah yang sebelum-sebelumnya. Jadi oleh sebab itu kita akan langsung lanjut saja. Sini kita lanjut. Kita masuk ke sini. Cache data in plain text relevant format. Jadi payload data dienkripsi menggunakan TLS v1.2 dan tidak dapat dilihat. Sini ada reflection question. What are the advantage of using HTTPS instead of HTTP? Di saat menggunakan HTTPS itu muatan data pesan dienkripsi sehingga hanya dapat dilihat oleh perangkat yang merupakan bagian dari percakapan terenkripsi. Kemudian, are all websites that use HTTPS considered trustworthy? Tidak, karena situs jahat juga dapat menggunakan HTTPS untuk membuatnya terlihat sah, tapi sebenarnya mereka masih bisa menangkap data pengguna dan informasi login. Baik, mungkin sekian untuk hasil demo. Sekian dan terima kasih.